kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama aku M. Pratama Aryansah dari Statistika Angkatan 2019. Di sini aku sebagai moderator selama acara ini berlangsung. Berikut saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan acara. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan oleh Mas'ul Nuansa 2020 dan Ketua Panitia Tablik Akbar 2020. Yang keempat adalah acara inti. Yang kelima adalah sesi tanya jawab. Dan acara keenam adalah penutupan. Berhubung ada keterbatasan waktu, marilah kita mulai acara tablik akbar pada siang hari ini dengan kita membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lanjutkan dengan acara kedua, yaitu pembacaan tilawah yang akan dilakukan oleh saudara kita yaitu Muhammad Helmi. Kepada saudara Helmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, cek suaraku udah masuk belum ya? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره
والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Helmi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Selepas acara yang kedua ini, marilah kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan dari Mas'ul Nuansa 2020 dan Ketua Panitia Tabligh Akbar 2020. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mas'ul Nuansa 2020. Kepada beliau kami persilakan. Cek. Suaraku sudah masuk belum? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam Tabligh Akbar 2020. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan di masjid gitu ya. Namun tahun ini karena kondisi pandemi kayak gini hanya bisa bertatap muka lewat online, lewat Microsoft Teams. Tapi aku harap teman-teman dan panitia juga mendapat ilmu, mendapat pengetahuan dan pengalaman baru yang akan disampaikan oleh Pak Hasib. Terima kasih juga buat panitia dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu, dan terutama Pak Hasib sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara dalam Tabligh Akbar 2020 ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas'ul Nuansa 2020 yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan sambutan yang kedua, yaitu oleh Ketua Panitia Tabligh Akbar 2020. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Ketua Panitia Tabligh Akbar 2020, Muhammad Fakhrul Ilman, bisa dipersilakan untuk sambutannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara gue kedengeran nggak? Maaf tadi Waalaikumsalam warahmatullahi di Mampret wabarakatuh. ya. Maaf banget. Ya, maaf kita marilah baca bismillah sama Bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di acara Tabligh Akbar siang hari ini meskipun secara daring. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas taufik dan ilmunya sehingga kita bisa mengikuti ini. Kami dari panitia mungkin ada Lirwan ini mungkin baik dari atau mungkin dari panitia sendiri ya, masuk dari saya sendiri mungkin bisa kami sendiri mohon maaf. Juga kabar ini dapat bermanfaat di semua kita ataupun bagi pembicara sendiri. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Baik naya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Tabligh Akbar. Demikian tadi acara sambutan telah kita lalui bersama. Selanjutnya kita akan memasuki acara keempat, yaitu acara inti pada Tabligh Akbar. Tetapi sebelum itu saya akan membacakan CV dari pembicara kita terlebih dahulu. Apakah kelihatan CV-nya? Ya. Sudah. Baik. Jadi pembicara kita adalah beliau, yaitu Bapak Muhammad Hasib Ardani, SKP Magister Kesehatan. Tempat tanggal lahir di Kebumen, tanggal 18 Desember 1974. Yang beralamatkan di Jalan Waru Timur dalam 1 nomor 39B Pedalangan Banyumanik Semarang. Untuk riwayat pendidikannya, beliau pernah berpendidikan di SD Negeri 1 Kebumen, SMP Negeri 1 Kebumen, SMA Negeri 1 Kebumen, S1 Keperawatan Universitas Indonesia, dan S2 Keperawatan Universitas Indonesia. Dalam riwayat pekerjaannya, beliau pernah bekerja di Akbar Ngudi Waluyo Ungaran tahun 97 sampai dengan 2001, Stikes Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2001 sampai 2010, PSIK FK Undip tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro 2015 sampai dengan sekarang. Untuk riwayat jabatan dan organisasi, beliau pernah menjabat sebagai dosen bagian divisi dasar keperawatan dan keperawatan dasar Departemen Keperawatan FK Undip. Kemudian Ketua Komite Keperawatan RS Nasional Diponegoro 2015 sampai 2017. Kemudian Subkomite Kredensial Komite Keperawatan RS Nasional Diponegoro 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian Sekretaris DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Semarang 2016 sampai dengan sekarang. Lalu Wakil Ketua Bidang Litbang Himpunan Perawat Manajer Indonesia Jawa Tengah 2020 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir adalah bidang kaderisasi mahasiswa takmir Masjid Kampus Universitas Diponegoro Tembalang. Berikut adalah CV dari pembicara. Maka dari itu, mari kita langsung saja memulai acara kita, yaitu acara Tabligh Akbar yang akan dibawakan oleh beliau. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, suara saya terdengar ya? Jelas ya? Terdengar, jelas. Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa tabi'in bi ihsanin yaumiddin. Allahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qum min laila illa qalila nisfahu aminkus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Saudara-saudaraku semua, ya, para santri dari Nuansa Dipo, alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga pada siang hari ini, ya, di tengah liburan juga di suasana panas, ya, yang terik gitu ya, tapi kita oleh Allah dimudahkan untuk bisa hadir, ya, di acara tabligh akbar ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran saudara-saudari semua, ya, ini senantiasa, ya, mendapatkan keberkahan, ya, juga mendapatkan pahala, ya, sebagai bagian, ya, dari upaya kita melakukan fi sabilillah, yaitu hadir di dalam majelis ilmu, ya, walaupun, ya, majelis ilmunya ini dilakukan secara virtual, ya. Ini keutamaannya sama ini dengan kalau kita hadir di majelis langsung, ya. Kalau ini FSM di Masjid FSM, ya, biasanya, ya, kalau dilaksanakannya, ya. Nah, ini tidak mengurangi keutamaannya, ya, karena situasi dan kondisi di pandemi, ya, COVID-19, yang mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa curah bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat-sahabat pengikutnya yang istiqomah mengikuti risalah beliau hingga yaumul akhir. Baik, sebelum saya mulai, barangkali saya diberi waktu sampai jam berapa, Mas Pratama? Sampai jam 2 pas. Sampai jam 2, ya, jadi kurang lebih 30 menit, ya. Baik, jadi pada kali ini, ya, sesuai dengan tema, ya, dan undangan yang diberikan, ya, saya diminta untuk menyampaikan tentang keutamaan, ya, sepertiga malam, ya. Nah, ini kenapa sepertiga malam ini begitu utama, ya, kenapa perlu kita bahas, ya, ataupun kita kaji, yaitu karena sepertiga malam ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Namun sebelum itu, ya, sebelum kita ke sepertiga malam, ya, kita perlu menyadari bahwa keberadaan kita sebagai makhluk Allah, ya, itu adalah bahwa kita itu mempunyai kewajiban, ya, bahwa Allah setelah menciptakan kita manusia, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi telah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Jadi beribadah kepada Allah, gitu. Dan saya yakin, ya, bahwa kita semua sudah menyadari kenapa kita beribadah, ya, karena Allah sudah memberikan kita kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang kita diberikan, ya, dari kita lahir, ya, sampai sekarang, ya. Itu kebaikan-kebaikan yang luar biasa, ya, tentunya
kalau yang pada saat sekarang ya satu ya, kita diberikan nikmat kesehatan ya, kemudian diberikan nikmat dengan kesehatan itu ya, kita bisa bernafas ya dengan leluasa ya. Ini saya contoh salah satu contoh nikmat Allah ya. Jadi kita bisa bebas bernafas ya tanpa harus menggunakan alat ya. Jadi kalau misalnya ya kita itu sakit ya, kemudian harus sakit pernafasan dan harus menggunakan kalau saat di rumah sakit gitu ya, itu kalau seorang dirawat di rumah sakit itu, kalau dia harus dirawat ICU itu, maka biaya yang dikeluarkan ya dalam sehari itu tidak kurang gitu ya, bisa sampai 5-7 juta ke atas ya gitu. Itu bisa dihitung ya berapa kali gitu ya. Itu maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, dari nikmat itu ya, dari kesehatan itu, maka kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan, memenuhi keinginan-keinginan kita ya. Barangkali kita bisa ya satu ya, kita aktivitas untuk belajar ya, menuntut ilmu, atau mungkin ada yang refreshing ya, jalan-jalan dan sebagainya gitu ya. Itu adalah keinginan-keinginan kita yang bisa dipenuhi kalau kita sehat gitu. Nah, maka karena itu salah satu nikmat ya. Jadi kalau kita tuliskan nikmat Allah di diri kita itu, yaitu sungguh sangat banyak ya. Sungguh sangat banyak ya, kalau dituliskan ya, itu maka ya apabila lautan ya dijadikan tinta ya, itu tidak akan cukup ya menuliskan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai bagian dari balasan kita ya kepada Allah ya, imbalan kita pada Allah, maka kita kewajiban kita pada Allah adalah kemudian kita beribadah ya. Nah, walaupun ya kalau kita beribadah sangat banyak sekali ya gitu, itu tidak akan bisa membalas ya, tidak akan cukup ya untuk memenuhi gitu ya kebaikan Allah yang diberikan kepada kita ya. Ini mengenai beribadah, dan sebagai tuntunan ibadah gitu ya, dan sebagai perintah ibadah itu adalah jelas ya bahwa kita sebagai seorang muslim ya, kita sudah bersyahadat ya, kemudian kita sudah sebagai seorang Islam, maka kita melaksanakan rukun-rukun Islam ya. Di antaranya adalah setelah bersyahadat ya, kemudian kita melaksanakan sholat ya, kemudian berpuasa ya, berzakat dan berhaji bila mampu. Nah, sholat itu ya, sholat yang Allah perintahkan tadi gitu ya, terutama yang kedua ya setelah kita bersyahadat ya, adalah sholat wajib ya. Jadi sholat wajib itu adalah satu bahwa kewajiban kita sebagai orang Islam, dan juga menjadi bagian ibadah gitu. Dan itu harus harus dilaksanakan gitu ya. Ya, kecuali karena memang pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kalau pada perempuan ya, misalnya pas datang bulan ya, maka tidak diwajibkan ya untuk melaksanakan sholat ya. Itu dari dalam situasi kondisi apapun ya, kita tetap harus sholat. Bahkan dalam kondisi sakit ya, seseorang sakit ya, ketika dia masih sadar ya, maka tidak gugur ya kewajiban dia untuk harus melaksanakan sholat gitu. Ya, jadi kalau misalnya masih bisa berdiri ya sholatnya berdiri, kalau memang masih bisa duduk ya sholatnya duduk ya, kalau tidak mampu duduk ya berbaring ya, kalau tidak mampu berbaring ya kemudian dengan isyarat ya, pada saat berbaring dengan isyarat, mungkin terakhir pakai isyarat mata gitu ya. Nah, kalau ternyata sudah tidak bisa pakai isyarat mata ya, tandanya apa? Tinggal disolati. Nah, itu mengenai kewajiban kita sholat. Nah, sholat wajib itu ya, itu ibaratnya adalah seperti
seseorang itu makan itu adalah kita makan itu hanya makan nasi gitu ya. Kita cukup ya untuk makan nasi gitu. Ya kita sudah, kalau kita makan sudah makan, kalau orang Indonesia lah ya, kebanyakan makan nasi ya itu hanya untuk memenuhi ya kebutuhan karbohidratnya gitu. Tapi apakah kemudian kita kalau makan cukup pakai makan nasi ya, maka kita makannya harus ada lauk pauknya gitu. Ya, lauk pauknya mungkin dikasih tahu, tempe, ayam ya, sayuran gitu ya. Jadi selain ibadah wajib, maka ada ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Jadi sayuran itu adalah ibaratnya ibadah sunnah gitu. Nah, di antara ibadah sunnah ya itu ada beberapa hal gitu ya. Jadi bahwa ibadah sunnah itu ya bisa kita sholat sunnah sebelum sholat wajib ya, atau sholat sunnah rawatib gitu ya. Bisa sholat sebelum sholat wajib, bisa sudah sholat wajib ya, qobliyah atau ba'diyah gitu ya. Gitu. Kemudian juga kita bisa menjalankan sholat sunnah yang lain seperti sholat sunnah duha gitu ya. Gitu. Nah, kemudian selain ibadah tambahan tadi ya mungkin diantara adalah kita berzikir ya, berdoa ya. Ketika kita habis sholat maka disarankan ya, disunahkan, dianjurkan kita tidak langsung ketika kita salam ya, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Kemudian kita langsung lari gitu ya, maka disunahkan kepada kita itu untuk berdoa ya, atau berwirid ya, dengan istighfar, dengan hamdalah ya, gitu ya, dengan berzikir Allahu Akbar, atau mungkin ya dan doa-doa lainnya gitu. Nah, di antara pelaksanaan doa tersebut ya, atau ibadah sunnah tersebut gitu ya, maka Allah berikan ada waktu-waktu utamanya gitu ya. Jadi Allah itu memberikan waktu-waktu utama gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun ya, Allah itu memberikan bulan utama gitu ya, yaitu adalah bulan Ramadan gitu. Ya, di mana pada bulan Ramadan itu sungguh keberkahannya yang luar biasa ya, di mana kita menjadi lebih bersemangat ya dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan itu ya, kalau kemudian kita melaksanakan puasa ya, kemudian menjalankan sunnah-sunnah selama bulan Ramadan ya, terakhir nanti kita akan mendapatkan hadiah ya gitu ya. Balasan dari Allah adalah dibebaskan dari api neraka. Artinya apa? Ya masuk surga gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dalam di antara mingguan ya gitu ya, atau dalam bulanan, nah ini ya, ketika bulan ya, dalam 1 bulan itu juga ada hari-hari utama gitu ya. Itu hari-hari utama apa? Hari utama adalah pada pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 13, 14 ya, 15 ya, di mana kita disunahkan ya untuk puasa pada pertengahan bulan. Ya, kemudian kalau dalam mingguan juga demikian ya, ada hari-hari utama gitu ya. Di antara hari Ahad sampai Sabtu ya, hari utamanya apa? Adalah hari Jumat ya, di mana hari Jumat yaitu ada banyak keberkahan ya, keutamaannya di dalam bulan pada hari Jumat ya. Bagi yang laki-laki ya diwajibkan untuk sholat Jumat ya, kemudian bersedekah ya pada pada hari Jumat gitu ya, yaitu pada mingguannya gitu ya. Dan selanjutnya dalam 1 hari gitu ya, dalam 1 hari juga, dalam 1 hari
kita 24 jam juga Allah sediakan waktu utama gitu. Ya. Ini disampaikan di mana gitu ya. Tadi disampaikan ya oleh Allah sendiri yang berfirman ya di dalam surat yang tadi saya baca di awal, yaitu pada surat Al-Muzammil ya ayat 2 sampai 4 ya, yaitu qumil laila illa qalila ya, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil ya, nisfahu amin kusminhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu ya. Jadi artinya bahwa perintah kita untuk bangun malam hari ini adalah Allah sendiri yang memerintahkan ya. Dan ini kalau kita dengar cerita para sahabat ya sahabat Rasulullah itu ketika Rasulullah itu membacakan ya sebuah wahyu yang kemudian isinya perintah ya, maka para sahabat itu berbondong-bondong untuk melaksanakan. Ya, kemudian juga difirmankan di dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatajada bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud ya, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya. Itu mengenai perintah Allah gitu. Nah, kenapa kemudian tadi disampaikan ya bahwa sebagian kecil gitu ya, karena kalau kita itu ya pada malam hari gitu ya, itu tentunya ya sebagian kita itu melaksanakan ya sedang tidur ya, kebanyakan tidur ya, karena siklus hidup manusia seperti itu gitu ya. Jadi pada siang hari ya itu aktivitas, kepada malam hari kemudian kita diistirahatkan, kemudian kita terjun pada malam hari ketika kita tertidur, maka ya tentunya biasanya sangat berat ya gitu, sangat berat untuk kemudian kita bisa terbangun gitu. Maka di sini disebutkan apa? Hanya sebagian kecil ya, hanya orang-orang yang terbatas gitu ya, gitu. Yang terbatas yang memang bisa terbangun untuk melaksanakan sholat malam ini ya. Jadi walaupun terbatas, maka kita apa? Ya kita berupaya ya bagaimana kita supaya bisa terbangun ya pada sepertiga malam terakhir. Nah ini, setelah terbangun ya, ya kita melaksanakan aktivitas apa saja. Nah, ya, jadi kita setelah terbangun itu aktivitasnya apa saja gitu ya. Karena biasanya itu kita itu pada malam hari itu ya kalau berdasarkan pengalaman kita pasti terbangun ya, entah itu mungkin ya ingin buang air kecil ya gitu ya, atau apa, nanti biasanya terbangun ya gitu. Nah ini sebelum kita mengenal sepertiga malam ini, sepertiga malam yang apa gitu ya, yaitu adalah sepertiga malam yang terakhir ya. Jadi kalau kita itu malam hari ya, kita habis Isya ya, itu juga sudah malam ya, atau ketika datangnya maghrib pun malam ya, tapi kita anggap sepertiga malam itu ya, jadi malam itu dibagi 3, yaitu adalah habis Isya ya sampai jam 10 ya, kemudian yang malam kedua adalah jam 10 sampai jam 1 ya, ini biasanya kita sedang terlelap-lelapnya ya, dan kemudian sepertiga malam terakhir adalah pukul 1 sampai memasuki waktu subuh. Nah ini jadi sepertiga malam yang terakhir ya, jadi kita diutamakan ya, diperintahkan itu untuk kita bangun pada sepertiga malam terakhir ya. Dan ini diperkuat ya oleh sebuah riwayat hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir.
Ya Allah pun berkata, adakah hambaku yang meminta sehingga aku berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang berdoa hingga pasti aku kabulkan doanya? Adakah hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosanya? Ya. Ini dalam sebuah riwayat hadis. Ya. Jadi dan kemudian dalam sebuah riwayat hadis yang lain juga di malam hari suatu waktu yang tidaklah seorang muslim membacakan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku pada setiap malam. Ya. Jadi kalau kita sudah meyakini ya, jadi apa yang disampaikan ya oleh Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran gitu ya, maka kita meyakini bahwa pada malam hari sepertiga malam terakhir ketika orang yang lain mungkin pada orang sedang tertidur lelap ya, kemudian kita terbangun gitu ya, maka kemudian ya kita berdoa ya, memohon kepada Allah ya, doanya ya macam-macam ya, terserah kita gitu ya, terserah kita ya, kita mau ya tentunya adalah doa-doa untuk kebaikan kita ya, kebaikan keluarga ya, ataupun juga untuk kebaikan semua kaum muslimin ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ya gitu ya. Ini maka Allah akan kabulkan. Nah ini selanjutnya aktivitas ibadah apa ya yang kita lakukan pada saat kita di sepertiga malam ya, apakah sholat saja ya, apakah berdoa saja gitu ya. Dan ini seringkali kalau kemudian kita sholat malam ya, itu sering disebutkan dengan qiyamul lail ya. Nah, ya, apakah qiyamul lail dengan sholat tahajud ini sama atau tidak gitu ya. Jadi kalau jadi sholat tahajud ya itu termasuk bagian dari qiyamul lail ya. Karena qiyamul lail itu belum tentu sholat tahajud ya. Misalnya kalau kita di bulan Ramadan ya, setelah sholat isya ya kita sholat tarawih ya, itu termasuk adalah qiyamul lail ya. Qiyamul lail. Terus kemudian biasanya diakhiri dengan sholat witir ya, bisa yang jelas harus ganjil ya, bisa 1, bisa 3 ya, bisa 5 gitu ya. Itu mengenai qiyamul lail. Nah, sholat tahajud ya, ini adalah dalam pengertiannya ya adalah bahwa sholat yang dilakukan setelah kita tidur ya, setelah kita tertidur ya, kemudian kita melaksanakan sholat malam ya. Mengenai ya bisa sholatnya bisa sholat misalnya nih Anda gitu ya, kita mau menghadapi ujian ya, kemudian kita sholat khusus ya supaya agar ujian kita itu diberikan kemudahan, kelancaran dan lulus ya dengan mendapatkan nilai terbaik ya. Itu bisa juga kita namanya adalah sholat hajat ya, sedang punya keinginan ya. Jadi sholat itu khusus untuk kita ingin ya, kita ada hajat apa yang ingin dipenuhi ya ataupun dikabulkan. Ya, ataupun juga kita bisa misalnya ya sedang pada pilihan, nah ini ya, yang misalnya pada pilihan, misalnya pada orang pilihan ya mau memilih jurusan mana ya, gitu ya, mau setelah kerja mau bekerja di mana gitu ya, gitu. Kemudian ada kesempatan harus memilih ya, atau mungkin yang sudah ditetapkan ya calon jodohnya ya, kemudian untuk diberikan kemantapan memilih ya, gitu ya, apakah menerima ya, ini yang putri menerima ataupun menolak pinangannya gitu ya. Nah, itu juga sholat istikharah itu juga termasuk dalam kategori dalam sholat tahajud ya, apabila dilakukannya tadi setelah kita tertidur dan bangun
bangun di waktu-waktu yang sepertiga malam tadi. Gitu. Nah, ini dan ketentuannya ya kalau misalnya pada kita sholat tahajud tadi gitu ya, yang jelas ya biasanya diakhiri dengan sholat witir. Ya, gitu. Dan sholat witirnya ini bisa dilakukan ya ketika pas kita tadi malam hari bangun kemudian kita melaksanakan misalnya ya bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, ya bisa 8 rakaat, kemudian ditambah 3 sholat witir. Ya. Atau misalnya barangkali misalnya kita khawatir ya pada malam hari khawatir tidak terbangun gitu ya. Gitu. Ya maka bisa juga sholat witir dilakukan sebelumnya ya. Jadi sebelum kita tidur kita bisa gitu ya melaksanakan sholat witir. Namun nanti setelah kita terbangun sholat tahajud maka kita tidak perlu melaksanakan sholat witir. Nah ini mengenai aktivitas ya, aktivitas ibadah ya. Tadi tentunya salah satunya adalah dengan sholat tahajud. Nah kemudian setelah sholat tahajud gitu ya, itu biasanya aktivitas apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terbangunnya itu sudah jam 3 ya, kita misalnya melaksanakan sholat ya barang mungkin setengah jam ya gitu. Nah, ini kan kemudian sampai menunggu datangnya waktu subuh gitu, ya. Itu kan ada jeda waktu gitu. Ya, gitu. Maka disarankan ini kita untuk berzikir ya. Ya, dengan istighfar boleh ya, atau mungkin dengan membaca hamdalah ya, dengan membaca la ilaha illallah gitu ya, ataupun berdoa ya, berdoa ya, kita memohon apa yang kita inginkan ya, gitu ya, kita inginkan berdoa pada saat malam itu boleh pakai bahasa Arab ya, atau mungkin boleh ya pakai bahasa Indonesia yang memang kita tahu dan memahami, dan kita yakin ya bahwa Allah pasti mengetahui gitu ya, mengetahui apa yang kita doakan ya. Dan ketika kita berdoa juga apa ya, kita harus berprasangka baik pada Allah bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita ya. Nah ini di dalam kita berdoa ya. Kalau di amalan yang dianjurkan ya diantaranya adalah istighfar ya, gitu. Ya istighfar ya sebanyak-banyaknya ya, karena kita apa ya, kita adalah sebagai manusia ya, tentunya kita banyak ya dosa ya, kesalahan ya, baik pada orang lain ya ataupun juga lalai kita pada Allah. Maka kita dianjurkan untuk beristighfar sampai nanti datang waktu subuh. Nah ini mengenai amalan ya, atau ibadah-ibadah setelah kita sholat ya, setelah sholat tahajud. Nah kemudian ada yang tanya misalnya gitu ya, kalau misalnya kita tidak berdoanya sudah ya, berzikirnya sudah gitu ya, padahal datang waktu subuhnya masih ada beberapa waktu ya, mungkin misalnya tadi kebetulan bangunnya itu lebih awal gitu ya, ya sholatnya sudah gitu ya, kita boleh nggak kita kemudian membaca Al-Quran? Boleh ya, jadi silahkan kita boleh membaca Al-Quran ya, tentunya dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya ya, gitu ya. Tentunya dengan suara ya tidak keras ya, dilembutkan ya, supaya kita untuk menunggu sampai datangnya waktu subuh ya. Kemudian setelah datangnya waktu subuh ya, kemudian disunahkan kita untuk sholat fajar ya, atau sholat 2 rakaat sebelum subuh ya, yang dimana keutamaannya itu melebihi ya dunia dan seisinya ya. Kalau di dalam beberapa meme gitu ya, itu dituliskan gitu ya, siapa orang yang terkaya di dunia gitu ya.
katanya Bill Gates, bukan, ya gitu ya. Ternyata apa? Adalah orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya. Karena itu keutamaannya ya melebihi dunia dan seisinya. Gitu. Ya kalau Bill Gates itu kan hanya memiliki dunia sebagian isinya gitu. Nah, kalau sholat malam sholat 2 rakaat sebelum subuh itu keutamaannya adalah tentunya lebih dari apa yang dimiliki oleh Bill Gates ya gitu. Ya karena apa? Ya kita itu meninggalkan kenikmatan yang kita rasakan gitu ya. Tidur nyenyak gitu ya. Kemudian kita terbangun ya. Jadi meninggalkan dunia itu untuk ya kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah itu mengenai ibadah. Nah kemudian keutamaannya apa gitu ya? Nah ini adalah beberapa keutamaan ya. Keutamaan sepertiga malam ini adalah yang pertama adalah dekat dengan Allah. Ya. Dari Jabir bin Abdillah Rasulullah SAW bersabda, di malam hari terhadap suatu waktu yang tidaklah seorang muslim membacakan doa kepada Allah berkaitan dan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Nah, ya tadi ya di hadis yang tadi ya. Kemudian yang berikutnya ya tentunya akan mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, ya. Yang kedua adalah kasih sayang Allah. Rabb kita tabaraka ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti aku akan ampuni. Ya, aku ampuni. Nah, ya. Jadi Allah memberikan kasih sayang gitu ya, kasih sayang dalam Islam untuk hambanya yang rajin berdoa di sepertiga malam terakhir ya. Nah kemudian bukti kasih sayang Allah apa sih? Wah ya banyak ya, kita bisa jadi kasih sayang Allah yang utama gitu ya dari kita ya kepada kita itu adalah kadang-kadang orang sering melihatnya itu adalah bahwa Allah memberikan kasih sayang pada kita itu dengan kita diberikan banyak ya kemudahan rezeki ya gitu ya apa yang sifat-sifatnya adalah duniawi tadi gitu. Padahal kebaikan Allah yang utama itu adalah apa ya, adalah kita senantiasa berada hidayah dalam petunjuk Allah dan berada dalam kebaikan gitu ya. Jadi bahwa tanda-tanda bahwa Allah itu berikan kasih sayang pada kita itu adalah apabila kita diberikan Allah sebuah nikmat ya, maka bertambahlah iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, contohnya misalnya gitu ya, misalnya kita diberikan oleh Allah itu misalnya kendaraan baru ya, gitu. Ya kita bisa membeli kendaraan baru ya. Pasti di antara Anda mungkin pernah mempunyai kendaraan baru gitu ya. Jadi setiap saat ya, setiap waktu habis dipakai ya, kena debu sedikit dibersihkan, nah, ya. Tidak boleh kena debu gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita sangat sibuk sekali dengan benda itu sehingga kemudian kita lalai gitu ya. Jadi kita bisa lalai pada apa? Ya pada kewajiban-kewajiban kita. Pada Allah misalnya ya waktu datangnya sholat ya, tanggung ya kita lagi membersihkan gitu ya. Nah, ini tandanya apa? Bahwa sebuah kenikmatan itu pada kita itu adalah semuanya adalah sebuah ujian gitu. Nah kalau lolos ujian itu apa? Ya apabila kita dapat tadi kenikmatan nikmat, kemudian kita tetap bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, kemudian keutamaan yang lain adalah waktu terbaik. Nah, gitu ya. Gitu. Ibnu Hajar menjelaskan bab yang dibawakan oleh Al-Bukhari menerangkan mengenai keutamaan berdoa pada waktu tersebut hingga terbit fajar subuh dibandingkan waktu lain. Menurut ulama sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik di antara waktu-waktu berdoa lainnya. Ya, sehingga amat dianjurkan untuk dijadikan waktu untuk membacakan doa kebaikan pada Allah, sebab Allah selalu memberikan tanda Allah kasih sayang pada hambanya, gitu ya. Gitu ya, karena waktu-waktu ada ya, semua waktu itu baik ya untuk beribadah ya.
Kan saya kira tadi sudah disebutkan ada waktu-waktu utamanya ya. Kalau contohnya kalau habis sholat ya kita berdoa ya, atau antara dua khutbah ya, kalau yang sholat Jumat gitu ya, itu juga merupakan waktu yang terbaik ya untuk berdoa ya. Dan kalau kita sholat sendiri pun di dalam bacaan sholat itu, ketika kita sholat itu adalah juga banyak ya yang kita baca dalam sholat itu adalah bacaan doa juga gitu ya. Ini mengenai waktu-waktu yang istimewa ya. Nah, kemudian keutamaan yang lain adalah diantaranya amalan mulia. Nah, ya. Jadi di dalam tadi ya kita apabila kita terbangun ya di sepertiga malam terakhir ya, utamanya adalah kita merupakan amalan mulia ya. Karena apa? Ya, merupakan perintah Allah untuk berdoa di sepertiga malam terakhir, sebab dengan doa itu adalah kita wujud ya, wujud berkomunikasi kepada Allah gitu ya. Walaupun ya bahwa Allah itu pasti ada, Allah itu pasti mendengar ya apa yang kita ucapkan ya, apa yang kita doakan gitu ya. Dan itu kan begitu ya, di dalam sifat ihsan itu kan bahwa kita itu ketika beribadah itu ya, kalau kita tidak bisa ya, kita tidak bisa ya, memang kita tidak bisa melihat Allah ya, tapi kita meyakini bahwa Allah ada ya, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah dari sifat ihsan itu adalah bahwa kita melaksanakan ibadah bahwa kita meyakini bahwa Allah pasti melihat kita gitu ya. Dan kemudian keutamaan yang lain adalah jalan keluar segala kesusahan gitu. Nah, jadi sepertiga malam ini adalah bagian dari kita itu untuk istilahnya curhat lah ya, curhat kepada Allah gitu ya. Karena ketika kita curhat ya, itu barangkali itu adalah mungkin ya, kalau misalnya kita punya masalah cerita ke teman gitu ya, itu mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi kita sepertinya sudah plong ya gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim benar-benar menghatikan waktu tersebut, ia bersiap-siap sebelum waktu sepertiga malam terakhir yang awal. Hendaknya setiap hamba bersiap diri untuk kembali pada Allah, kala itu akan mendapatkan sebab ijabahnya doanya ya. Jadi setiap muslim hendaklah memperhatikan waktunya di malam dan siang hari dengan doa dan ibadah gitu ya. Ini apabila ya kita menjalankan ya ibadah malam tadi, ini adalah sebagai jalan keluar ya dari sebuah kesusahan maupun kesulitan ya. Dan tentunya yang lain ya dari keutamaan sepertiga malam ini ya, ini juga merupakan sunnah Rasulullah ya, jalan menuju surga gitu ya, kemudian dapat meningkatkan iman ya, dan kemudian juga kita akan dimudahkan ya segala urusan baik dunia maupun akhirat. Nah, ini saya kira keutamaannya. Dan bagaimana kita supaya bisa terbangun ya pada saat malam hari gitu ya. Maka dianjurkan ya ketika pada saat tertidur, kita mau tidur itu meniatkan gitu ya, bahwa kita itu mau bangun ya di sepertiga malam ya. Maka bisa dimulai dengan apa ya, berdoa membaca surat An-Nas gitu ya, membaca surat Al-Falaq, membaca surat Al-Ikhlas ya, tentunya berdoa, membaca doa sebelum tidur ya. Itu jadi kita ada diniatkan ya. Dan ketika pada malam hari kita sudah ada keinginan untuk bangun, maka kita segera bangun ya. Karena biasanya ya bahwa setan itu pada pagi hari itu ya, itu mengikat kita dengan 3 ikatan gitu ya. Biasanya sudah mulai gitu entar gitu ya. Sudah dengar misalnya adzan subuh misalnya, entarlah kalau komat, udah akhirnya bablasan gitu. Nah, ini maka kita harus melepaskan ikatan setan itu satu persatu gitu. Kalau sudah ada tadi kita ada niat mau tidur, sudah diniati untuk bangun ya, biasanya pada malam hari kita akan terbangun. Ya tentunya berikutnya adalah ya tentunya ketika malam ya kita
dianjurkan jangan mulai tidurnya terlalu larut malam ya. Paling tidak jam 10 ya, jam 11 ya, itu kita sudah mulai tidur ya. Tentunya kalau tidurnya terlalu malam ya biasanya agak sulit memang ya untuk bisa untuk bangun di sepertiga malam, kecuali kalau kita sudah terlaksana ya, sudah melaksanakan sering gitu ya, nanti itu menjadi sebuah habit ya, sudah menjadi kebiasaan ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan kan, kalau nggak melakukan itu kan kayaknya ada yang kurang. Nah ini kalau sudah menjadi kebiasaan. Tapi pada awal-awal tentunya ada kesulitan dan sebagainya, itu saya kira itu adalah suatu hal yang wajar lah ya. Itu tentunya harus dilatih ya terus-menerus agar mudah-mudahan ya ini kita bisa senantiasa bisa melaksanakan ibadah di sepertiga malam. Ya, ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin bisa dibuka dengan sesi tanya jawab ya. Ini mudah-mudahan ya ini adalah menjadi nasihat juga bagi saya pribadi ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi saudara dan saudari semua ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada beliau. Sudah masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa chat di kolom komentar. Di sini sudah ada satu pertanyaan. Pak, izin bertanya, bagaimana hakikat mencintai seseorang karena Allah, sedangkan gara-gara menyukai seseorang tersebut malah tidak fokus dalam beribadah? Oke. Wah, ini kelihatannya sedang sedang jatuh cinta ya. Ya gitu ya. Oke. Bahwa seseorang muncul, bahwa cinta itu adalah ya memang sebuah karunia ya, sebuah karunia yang Allah berikan gitu ya. Dan itu ya Allah sendiri ya, bahwa cinta itu ya tetap karunia ya, ciptaan Allah ya, dan tentunya itu adalah ya makhluk juga gitu ya. Jadi perasaan suka kan gitu ya, perasaan cinta kan gitu. Nah tadi bagaimana bahwa karena tadi misalnya kita cinta pada seorang kemudian menyebabkan kita tidak fokus pada cinta kepada Allah gitu. Nah ini maka kalau sudah bahwa cinta yang sesungguhnya itu adalah yang pertama, yang utama itu adalah cinta itu kan ada tingkatannya gitu ya. Cinta yang pertama itu adalah cinta kepada Allah gitu. Nah, cinta kepada Allah itu apa gitu ya? Cinta kepada Allah itu adalah apabila kita melaksanakan sesuatu ya gitu ya. Jadi kalau melaksanakan sesuatu ya, maka yang pertama gitu ya, yang pertama kita utamakan adalah cinta kepada Allah gitu ya. Itu contohnya gitu. Jadi misalnya gini ya, contohnya gitu ya. Tadi misalnya karena mencintai ya seseorang gitu ya, mencintai seseorang gitu ya. Kalau contohnya dalam tanda kutip misalnya ya yang suami istri lah gitu ya. Ya, suami istri gitu kan sudah jelas ya, suami istri kan harus mencintai ya, suami mencintai istrinya, istri mencintai anaknya gitu ya. Mencintai suaminya gitu ya. Gitu. Nah, ini misalnya gitu ya, pada suatu saat itu misalnya karena ada keperluan atau apa gitu ya, misalnya minta diantarkan lah ya
ke suatu tempat ya gitu. Tapi misalnya sudah waktunya itu sudah mendekati waktu sholat gitu. Nah kalau kemudian kita berangkat ya, ketika kita berangkat mengantarkan gitu ya, maka kemudian menyebabkan mungkin sholat berjamaahnya menjadi kelewat gitu ya, menjadi kelewat gitu ya. Maka ini lebih utama mana gitu. Wah ini kalau nggak dianterin nanti istrinya marah gitu ya. Gitu kan, ada ketakutan itu karena kalau misalnya kita tadi ya, cinta itu kan ada, wah nanti ya kalau cinta itu kan tekannya khawatir dimarah ya, jengkel dan sebagainya gitu. Maka kalau situasi itu gimana ya, tetap ya gitu kita sampaikan saja ya bahwa memang yaitu kalau cinta karena Allah pasti kalau kita tadi mengutamakan waktu sholat ya atau ibadah ya, pasti orang yang dicintai pasti tidak akan marah gitu ya gitu. Karena kebaikan Allah itu luar biasa gitu ya, sangat banyak sekali ya dibanding dengan siapa, dengan kebaikan siapapun gitu ya, itu begitu ya. Nah sama juga kayak misalnya bagaimana misalnya tadi ya, misalnya orang tua kepada anak itu kan juga mencintai ya, mencintai anaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat-saat ya tertentu gitu ya, misalnya tadi gitu ya, ada panggilan bisa harus sholat dan sebagainya gitu kan gitu. Padahal ya kita harus mencintai anaknya, maka tinggal disiapkan saja ya bahwa anaknya itu untuk siap bahwa kita itu mengutamakan ya, bahwa mengutamakan cinta kita kepada Allah gitu. Yaitu ya kalau kita lihat kisahnya itu kan kisah Nabi Ibrahim ya. Ya bagaimana kan, mana gitu kan, mana seorang ayah itu tega kepada anaknya ya, tapi karena kecintaan dia, supaya dipotong bahwa dia itu kecintaan pada melebihi, kan sudah lama nggak punya anak gitu ya, kemudian oleh diberikan anak, kemudian lah ini Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang selama ini ya kecintaan pada Allahnya luar biasa ya, kemudian diuji gitu kan. Gitu sudah mulai bergeser ini ya gitu ya, kemudian oleh Allah diberikan ujian ya, ujian gitu. Nah kemudian dia bisa lolos ya, bahwa ini karena perintah Allah ya, kemudian kita laksanakan. Kemudian ya tidak disembelih gitu kan, diganti oleh potongan, oleh kurban yang besar gitu. Gitu ya. Ya itu barangkali itu Mbak ya. Jadi kalau cinta seseorang yang itu biasanya tidak ya, kalau pada cinta kita pada makhluk itu biasanya nggak kekal. Tapi cinta kita kepada makhluk karena Allah, nah itu biasanya lebih bertahan, lebih lama, karena Allah itu kekal abadi dibanding makhluk. Mungkin gitu Mbak. Gitu Mas ya. Mas Pratama gitu. Iya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Saya izin bertanya, bagaimana kiat agar kita bisa istiqomah melaksanakan sholat tahajud dan sholat malam? Karena seringkali kita semangat sholat malam, namun setelah beberapa minggu kemudian semangatnya turun kembali. Oh gitu ya. Gitu. Nah ini gini, barangkali bahwa salah satu kebaikan itu yang dianjurkan oleh Allah itu adalah kita bukan banyaknya Mas, gitu ya. Bukan banyaknya amalan ya gitu. Biasanya tadi misalnya seorang itu banyak sekali gitu ya, pada suatu kali itu dia beramalan sangat semangat sekali gitu ya, kemudian di lain waktu dia menjadi tidak melaksanakan gitu ya, itu biasanya begitu gitu ya. Maka sebenarnya yang lebih Allah cintai itu adalah seseorang yang melaksanakan sebuah amalan itu ya, itu rutin ya gitu, tidak banyak tapi sedikit tapi rutin, nah, gitu ya.
Nah ini kalau sudah rutin itu adalah karena sudah pada faktor pembiasaan. Nah kalau sudah pada faktor pembiasaan, oh ya kita sudah menjadwalkan gitu ya. Mungkin barangkali misalnya pada saat pas kita mulai tadi misalnya terbangun ya sholat malam gitu ya, itu sholat tahajudnya pengennya pokoknya sholat tahajud itu kita pakai membaca bacaannya gitu ya, itu 1 juz ya, 1 juz, juz pertama gitu ya. Jadi setiap kali 1 rakaatnya itu sampai satu halaman, nah gitu ya. Gitu. Nah ini kalau pertama kali melakukan itu ya barangkali menjadi nanti lagi kemudian bisa menjadi berat ya gitu. Tapi yang penting adalah ya sedikit-sedikit gitu ya, tapi rutin ya gitu ya. Jadi pertama kali mungkin pada saat misalnya saudara kita membaca ya pakai menggunakan surat-surat yang sudah kita hafal sebelumnya gitu ya. Terus berikutnya, oh ya kita ingin menambah lagi hafalan ya, barangkali satu hari ini nambah hafalan 1-2 ayat gitu ya. Nah, kemudian ini nanti mau saya pakai gitu kan, saya pakai untuk apa? Untuk sholat malam berikutnya gitu ya. Itu biasanya kalau memang kita ada niatan seperti itu gitu ya, itu biasanya kita lebih mudah gitu ya. Itu yang bisa kita upayakan gitu. Makanya kan biasanya ini terutama bagi yang putri gitu ya, itu kan ada masa jeda kalau misalnya harus istirahat karena datang bulan gitu ya, gitu. Itu kan tidak sholat wajib juga enggak gitu ya, sunat juga enggak gitu ya. Maka dianjurkan juga tetap pada saat masa itu jeda itu gitu ya, itu yang sudah mempunyai kebiasaan bangun malam gitu ya, tetap walaupun tidak melaksanakan sholat ya tetap bangun aja gitu ya, melaksanakan aktivitas berdoa ya, berzikir gitu ya. Karena ibaratnya sebuah kebaikan itu pertama kali dilakukan itu pasti berat ya, seperti kita menaik kendaraan ya, kalau masih gigi 1 itu kan berat ya. Tapi kalau sudah jalan ya, rodanya berputar ya, sudah 2, 3 gitu, kalau untuk berhenti menjadi enggan. Nah, itu artinya kalau kita sudah terbiasa seperti itu ya, ini kemudian menjadi sudah habit ya, sudah biasa. Nah, cuman sekarang itu kan gangguannya ya, saya sendiri pun ya ada juga ya, biasanya yang kita itu kan kalau karena smartphone itu ya ya gitu ya, smartphone itu kan menjadi istilahnya kalau ekstrimnya itu setan gepeng gitu ya. Gitu ya, gitu. Mestinya ketika pertama kali terbangun ya udah gitu ya, kita tinggalkan dulu itu gitu ya, atau misalnya ada pesan atau apa bisa dibaca nanti gitu ya. Itu juga menjadi kalau sekarang ya, termasuk juga bagi mahasiswa itu kalau mengerjakan tugas atau apa itu ya, sekarang faktor distraktor untuk mengerjakannya itu ya tadi ya, smartphone itu ya gitu. Apalagi yang mungkin aktif di sosial media ya, di Instagram ya atau apa. Wah ini belum bikin story atau apa ya, itu biasanya cukup biasanya mengganggu aktivitas kita ketika kita mau istiqomah ya, terutama dalam hal-hal ibadah tadi gitu ya. Gitu. Mungkin gitu Mas, gitu ya. Jadi mulainya dari sedikit-sedikit tapi kemudian rutin dilakukan ya gitu. Misalnya sholatnya tidak harus pertama kali bangun harus 8 tambah 3 witir ya, mungkin cukup 2 rakaat sama 3 witir gitu ya. Kemudian berdoa, kemudian berikutnya lagi nambah lagi gitu. Ya, nanti surat-surat pendek ya, berikutnya nanti kalau kita sudah terbiasa baru nambah yang surat yang agak panjang gitu ya. Itu begitu. Gitu nggih, Mas, mungkin yang bisa saya jawab ya dari pertanyaan tersebut. Iya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga, mungkin ini mewakili pertanyaan dari teman-teman juga. Seringkali kita mengeluh dengan berbagai hal. Tugas menumpuk mengeluh, sibuk organisasi mengeluh,
Uang jajan habis belum ditransfer juga mengeluh. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita sudah diberikan banyak nikmatan. Antara lain kita masih sehat, masih melanjutkan kuliah, masih bertemu teman-teman. Kita selalu mengeluh dan jarang bersyukur. Mungkin minta tipsnya supaya kenikmatan yang sudah kita dapat bisa lebih kita syukuri daripada kita banyak mengeluh. Terima kasih. Oke. Ya saya kira dari yang bertanya itu sudah tahu jawabannya gitu. Ya ingat saja kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan gitu ya. Maka kalau kita sudah mendapatkan tadi nikmat yang sudah Allah berikan begitu banyak ya, maka ya kita masa baru diberikan baru diberikan kesulitan tadi, misalnya tugas menumpuk gitu ya, kemudian kita mengeluh ya, karena kalau bagi kita itu ya sebaiknya ya tidak mengeluh ya, karena mengeluh itu menjadi energi negatif. Ya gitu, mengeluh gitu itu menjadi energi negatif gitu, dan kemudian menyebabkan kita enggan bergerak gitu ya. Dan saya yakin gitu ya, dan kita harus yakin ya, kan Allah sendiri menjanjikan kan, innamal usri yusra fa innamal usri yusra, ya di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu ya, di balik setiap kali kesulitan pasti ada kemudahan gitu ya. Dan proses perjalanan barangkali dengan tadi kita banyaknya ini adalah sebuah jalan ya, sebuah jalan bagi kita itu untuk menambah ya, mensyukuri dari nikmat yang sudah Allah berikan gitu. Jadi contohnya misalnya sebagai mahasiswa kan ya, tugasnya banyak, langsung aja bersyukur gitu. Bersyukurnya apa? Alhamdulillah ya, Allah itu memberikan kesempatan pada kita itu untuk menjadi mahasiswa. Dari sekian ratus ribu lulusan SMA itu ya, tidak semuanya itu bisa menikmati bangku kuliah gitu. Kemudian dibikin lagi ya, dari sekian yang kuliah tidak semuanya kemudian kuliah di Undip ya gitu. Ya itu ya, karena begitu banyak yang ingin orang kuliah di Undip ternyata nggak bisa gitu ya, nggak cukup nilainya dan sebagainya. Kenapa kita yang sudah berikan Allah nikmat untuk bisa kuliah ya di Undip, kemudian tidak kita nikmati ya karunia itu dengan apa ya, tentunya dengan tadi gitu ya, dengan yang namanya mensikapi tugas itu gini. Jadi kalau mensikapi tugas itu ya, jadi kenapa sih gitu ya dosen memberikan tugas gitu, karena tidak semua proses ilmu yang ada itu diberikan pakai tatap muka seperti ini ya gitu, apalagi dengan model daring seperti ini gitu. Tapi untuk mendapatkan seseorang itu memahami kemudian paham dengan ilmu yang diberikan ya, salah satunya dengan cara membuat penugasan ya gitu. Dengan penugasan itu kan pasti ya kita itu ada proses mencari, berpikir ya, menganalisa, membuat kalimat dan sebagainya gitu ya. Itu adalah nanti kenikmatan. Karunianya apa? Karunianya adalah menjadi lebih paham. Nah, gitu. Itu gitu. Oh, tadi misalnya uang sakunya belum dikirim gitu ya, atau mungkin kurang dan sebagainya gitu. Ya itu ya barangkali anggap aja ya ini latihan ya. Ya gitu, latihan bagi kita gitu ya, mungkin belum baik nih dalam mengelola memanage keuangannya gitu ya. Itu untuk sendiri ya. Kalau nanti sudah berkeluarga, hanya mengelolanya nggak untuk diri sendiri, untuk istri, untuk anaknya ya. Ya gitu ya, nanti kesulitannya berbeda ya kalau nanti sudah berkeluarga. Wah ini gimana, kontrakan habis, anak mau lahiran kan itu ya. Nah itu anggap saja kalau misalnya pada saat Anda mengalami kesulitan tadi secara finansial, itu adalah bagian dari ya latihan nanti pada kehidupan sesungguhnya ya, kita tentunya akan menghadapi situasi
situasi seperti itu kan gitu. Bisa jadi karena mungkin ya kalau misalnya sekarang kirimannya kurang ya, kalau misalnya nanti bekerja bisa jadi penghasilannya dirasa kurang. Ya mungkin karena keinginannya terlalu banyak ya, sehingga penghasilannya itu jadi kurang. Tapi kita yakin ya bahwa Allah itu memberikan tadi rizki ya, apapun yang pada kita itu pasti sudah diukur ya. Ini kemungkinannya orang ini pasti bisa kan gitu ya. Ya pasti bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya ya. Tapi kalau untuk keinginan, mengikuti keinginan kayaknya ya agak sulit ya gitu. Kalau karena keinginan kita itu kan kita tidak terbatas ya. Gitu. Keinginannya banyak ya. Gitu. Kalau sudah punya motor, pengen punya motor yang kayak motornya Valentino Rossi gitu ya, yang laki-laki. Sudah punya motor kayak Valentino Rossi, pengen punya mobil lah, dan sudah itu ya nggak akan ada, tidak akan ada. Kalau keinginan ya, memenuhi keinginan gitu. Mungkin itu Mas ya. Gitu. Pokoknya semua hal itu kita anggap sebagai kebaikan, dan kalau kemudian kita melihat setiap orang itu punya kesulitannya masing-masing gitu ya. Gitu. Gitu. Ya mungkin kita kalau tadi misalnya kesulitannya berat ngerjain tugas itu ya itu salah satu kesulitan yang Allah berikan pada kita gitu. Ya kita tinggal nanti lulus atau tidaknya dalam menyelesaikan kesulitan itu ya. Pokoknya kita dapat nikmat itu ibadahnya tetap, berkurang nikmat juga kita ibadahnya juga tetap gitu ya. Gitu. Dan semakin meningkat. Gitu Mas. Barangkali salah satu tips yang bisa saya berikan gitu ya, dan ya ini juga nasihat bagi saya juga ya. Ya gitu. Itu ya. Ngaten Mas Pratama. Iya, terima kasih. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir. Jadi sebelumnya kan dijelaskan mengenai sholat fajar sebelum subuh ya. Nah, untuk waktunya sendiri itu setelah ada azan subuh atau boleh sebelum azan? Soalnya kadang kita masih suka bingung apakah sama dengan sholat qobliyah. Gitu. Kalau di dalam beberapa pengertiannya sama Pak, Mas. Sholat fajar itu ya sholat qobliyah subuh itu termasuk sholat fajar itu gitu. Ya kalau di beberapa sumber yang pernah saya baca gitu ya, ataupun juga dengan beberapa kajian yang pernah saya dengar bahwa ya qobliyah subuh itu juga itu termasuk sholat fajar ya gitu. Ya tentunya ya tadi setelah azan ya. Kalau sebelum azan yaitu tadi termasuknya adalah masih termasuk sholat tahajud ya gitu. Kalau sudah diakhiri dengan witir kan sudah tidak ada sholat lagi Mas. Jadi kalau sudah sholat witir, kita sholat tahajud 2 gitu, 2, 4, 8 rakaat, sudah sholat witir sudah tidak ada sholat lagi. Maka sholatnya lagi adalah sholat fajar ya, tadi ya tentunya ya setelah adzan subuh ya gitu. Mungkin gitu Mas Pratama. Ya, terima kasih Ustadz sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kita semua. Mungkin itu saja dari pertanyaan teman-teman yang baru bisa dibacakan. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk saling bertanya jawab dan saling memberi ilmu. Jadi mungkin ini sudah masuk ke penutupan acara ya. Jadi mungkin demikian Taklik Akbar ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Jadi mari kita akhiri acara Tablik Akbar ini dengan membaca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kepada semuanya yang sudah berkunjung pada acara tablik akbar kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak.